Kesuksesan itu bukan tentang saya, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi inspirasi untuk bergerak bersama, membuat suatu perubahan. Nama saya Indarti. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bu In. Saya lahir di Purwodadi Grobogan kurang lebih 50 tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 11 Mei 1972. Waktu itu saya baru saja lulus dari Diploma 2 PGSD IKIP Semarang tahun 1995. Bulan Maret saya wisuda. Kemudian pada bulan Mei, ketika saya sedang menanam bunga di depan rumah, datanglah seseorang yang mengaku dari Semarang dan membawa sepucuk surat yang memberitahukan bahwa SD Nasima membutuhkan guru, dan saya direkomendasikan oleh salah satu dosen saya untuk mengikuti seleksi penerimaan guru di SD Nasima. Berbekal surat tadi, saya melangkahkan kaki menuju ke kota Semarang. Saya memang terkejut karena saya tidak yakin bahwa ini adalah lokasi yang saya tuju. Bagaimana tidak? Karena saat itu saya melihat sebuah bangunan yang ditutup oleh seng kecil, tidak begitu luas dan tidak kelihatan dari luar. Dan ternyata ketika saya masuk dan saya menyampaikan maksud dan tujuan saya datang ke SD Nasima, ditolak karena ternyata SD Nasima belum membutuhkan guru pada saat itu. Saya bingung, kemudian saya pulang. Dalam perjalanan saya mencoba menghubungi dosen saya dan saya menceritakan apa yang terjadi. Dan pada saat itu pula dosen saya memberikan sebuah nomor telepon yang bisa saya hubungi. Lalu esoknya saya datang lagi ke SD Nasima dengan membawa surat itu kembali, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dan diterima untuk mendaftar menjadi salah satu guru SD Nasima, dan akhirnya saya mengikuti seleksi. Pada tahun pertama, tahun 1995, SD Nasima membuka 2 kelas paralel, yang sebelumnya tahun 94 baru membuka TK. Dan saya diterima menjadi salah satu gurunya setelah saya mengikuti serangkaian seleksi masuk sebagai guru SD Nasima. Saya memang terkejut karena SD Nasima saat itu ingin menjadi SD yang benar-benar dipertimbangkan di kota Semarang. Dan saya lihat SD Nasima memang saat itu adalah SD pertama di kota Semarang yang menggunakan fasilitas AC dan memiliki laboratorium komputer untuk anak usia TK dan SD. Serta yang membuat saya heran adalah SD Nasima ini memiliki aransi kelas yang luar biasa yang tidak saya temui di sekolah-sekolah sebelumnya. Sebenarnya saya kuliah di 2 PGSD IKIP Semarang itu adalah termasuk mahasiswa ikatan dinas, sehingga kapanpun itu suatu saat saya akan dipanggil oleh negara untuk mengabdi pada negara melalui jalur pegawai negeri sipil. Sehingga ketika saya di SD Nasima itu ibaratnya adalah rentang waktu untuk saya menunggu. Dan betul, pada awal tahun 1998 saya dipanggil negara untuk mengabdi melalui jalur pegawai negeri sipil. Saya memang bingung saat itu, antara saya harus terus di SD Nasima atau saya harus berangkat pengangkatan PNS, karena menjadi seorang PNS adalah impian besar bagi orang tua saya, karena saya adalah anak ke-6 dari 12 bersaudara. Dan saya adalah satu-satunya dari keluarga saya yang mengenyam pendidikan tinggi, meskipun hanya di jenjang D2 PGSD IKIP Semarang. Kakak-kakak saya hanya lulusan SMA
dan saya masih memiliki 6 orang adik yang masih kecil-kecil yang harus juga nantinya dibantu pendidikannya. Untuk melegakan hati orang tua saya sempat melihat SD di mana saya akan ditempatkan sebagai pegawai negeri sipil. Letaknya ada di perbatasan antara Kabupaten Gerobokan dan Kabupaten Pati, dan SD itu berada di pinggir hutan di Kecamatan Gerobokan di sebelah utara sana. Saya diantar oleh kakak tertua saya dengan naik sepeda motor untuk melihat SD tersebut. Cita-cita saya yang besar untuk bersekolah tinggi sampai jenjang yang paling akhir, pengabdian saya di Nasima, harapan orang tua saya agar saya menjadi seorang pegawai negeri sipil membuat pikiran saya berkecamuk. Saya bingung, jujur, bahkan saya sampai beberapa hari itu di rumah. Di saat kebingungan itulah saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya saya pada satu titik dan pada satu keputusan bahwa saya tetap mengabdi di jalur pendidikan bersama dengan SD Nasima. Saya ucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, karena orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih dan akhirnya merestui saya untuk tetap bersama-sama dengan sekolah Nasima hingga hari ini. Pertama kali saya berada di SD Nasima mendapat tugas menjadi guru kelas 1. Jujur saat itu saya agak kaget karena harus memegang anak kelas 1. Saya lulusan baru, belum punya pengalaman, kemudian saya harus memegang anak kelas 1. Tetapi alhamdulillah lingkungan Nasima membuat saya bisa belajar banyak dari banyak hal. Saya belajar bagaimana saya mendesain kelas dari teman-teman yang ada di TK Nasima, bagaimana saya belajar mengajar dan bermain itu dengan sebaik-baiknya. Semua saya lakukan dengan senang hati. Dan bagaimana saya bisa membuat anak-anak ini gembira. Ternyata sekolah Nasima memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi saya untuk berekspresi, berinovasi, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan. Kurang lebih selama 4 tahun saya mengajar di kelas 1. Pada akhirnya pada tahun kelima saya mulai ditugaskan di kelas 6. Pada saat itu sekitar tahun 1998 di sekolah Nasima terjadi percepatan karena ada akuisisi dari Yayasan Budi Siswa yang mengamanahkan SD Trijaya dan SMP Budi Siswa untuk bergabung menjadi satu yayasan di Yayasan Nasima. Saat itulah ketika Nasima sedang berumur 4 tahun tetapi masih sudah memiliki kelas sampai dengan kelas 6 sampai dengan SMP. Kurang lebih saya mengajar di kelas 6 selama 6 tahun. Dan pada tahun 2005 saya mendapatkan amanah untuk menjadi kepala SD Nasima. Dan pada tahun 2010 saya diamanai kembali untuk menjadi manajer kependidikan yang membawahi unit KBTK SD. Dan pada tahun 2019 pembina Yayasan Nasima memberikan amanah kepada saya untuk menjadi ketua pengurus yayasan. Hal-hal baru yang kita susun bersama-sama dengan teman-teman yang saat itu bersama-sama di awal merintis sekolah Nasima ini agar terus berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi dari pendiri sekolah Nasima. Saya ingat betul bahwa saat itu awal-awal Nasima berdiri itu kita mengoperasikan unit antarjemput, di mana unit antarjemput ini didampingi oleh guru-guru pada saat dia menjemput ke rumah, kemudian sampai datang kembali ke sekolah, lalu pulang lagi ke rumah, itu didampingi oleh guru secara full. Sehingga kami ini sebagai guru-guru baru
Ini harus bangun jam 5, setelah subuh kita harus berangkat ke sekolah, lalu bersama sopir menjemput satu persatu peserta didik dari rumah ke rumah dengan keceriaannya, dengan semangat belajarnya yang tinggi, dibawa ke sekolah untuk bersama-sama belajar, mengembangkan potensi yang ada, digulung-mentah di kelas, hingga akhirnya siang harinya juga diantarkan sampai rumah ke rumah dan diserahkan kembali kepada orang tua dengan penuh keikhlasan, dengan tulus dan dengan senyum bahagia. Pada tahun 1998 saya mendapatkan tugas belajar di Universitas Negeri Semarang. Saya mengambil jurusan bimbingan konseling dengan model transfer karena saya berasal dari diploma 2, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dan pada tahun 2008 saya juga mendapatkan kesempatan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti sertifikasi guru jalur pendidikan, di mana sertifikasi ini adalah menempuh pendidikan selama 1 tahun di perguruan tinggi. Dan waktu itu saya mendapatkan jatah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta bersama dengan 21 orang teman-teman saya guru SD di seluruh Indonesia. Di sanalah saya menempa ilmu kembali, mereview kembali bagaimana agar bisa menjadi seorang guru yang inspiratif bagi anak-anak didik di sekolah. Saya dapat menyelesaikan pendidikan sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan predikat cum laude. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 itu saya mendapatkan tugas belajar kembali untuk meneruskan ke jenjang S2 di Universitas Yogyakarta. Dan alhamdulillah pula saya bisa menyelesaikan pendidikan S2 di Yogyakarta dengan predikat cum laude pada tahun 2011. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya saat itu pendiri sekolah Nasima juga langsung akan memberikan tugas belajar lagi, mengambil S3. Tetapi saat itu saya menghindar dengan halus. Saya mengatakan bahwa saya pengen pulang dulu ke Semarang karena saya pengen memiliki anak. Dan alhamdulillah sebelum saya wisuda, saya sudah hamil anak saya yang kedua. Karena saya adalah lulusan terbaik dari Universitas Negeri Yogyakarta, saya mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan perwakilan wisudawan. Dan saya diwisuda dalam kondisi hamil 8 minggu saat itu. Jadi sebenarnya anak saya yang nomor 2 ini sudah bergelar magister sebelum dia lahir. Uniknya di sini. Tahun 2014 saya mendapatkan tugas belajar kembali untuk menempuh jenjang S3. Pada saat itu saya juga belum mengiyakan karena usia anak saya waktu itu masih 2 tahun lebih sedikit. Saya perlu berdiskusi dengan suami saya, dan ketika saya menyampaikan diskusi pada suami saya, beliau mengatakan ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan tak akan datang 2 kali, maka ambillah. Dengan support dari suami, dari keluarga, dari teman-teman, dari pendiri, akhirnya dengan tekad bulat saya kembali menempuh pendidikan S3 di Universitas Yogyakarta pada tahun 2014. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan S3 saya dengan sebaik-baiknya di tahun 2019. Perjalanan saya memang cukup panjang. Kalau dihitung, saya ini melakukan perjalanan sekolah dari Semarang, Jogja, Semarang, bolak-balik itu dari tahun 2009 sampai dengan 2019. 10 tahun kurang lebih saya melakukan itu. Berangkat Senin pagi, pulang Kamis sore, demikian seterusnya, masih harus terus
melaksanakan tugas sebagai guru dan tenaga kependidikan di sekolah Nasima pada hari Jumat, Sabtu, masih harus mengurus keluarga sebagai ibu dan sebagai istri. Ibarat 10 tahun saya lalui dari Semarang Jogja ini, kalau orang bilang gerunjalannya jalan saya saja sudah hafal. Ini sampai di mana, sambil tidur dan merem saja saya sudah bisa tahu ini sampai di mana kalau perjalanan dari Semarang Jogja. Saking lamanya, saking hafalnya. Dan saya menjalani semua ini dengan senang hati. Karena bagi saya, tidak hanya saya ini mendapatkan ilmu, tetapi saya juga bisa menebarkan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan kesempatan dari pendiri ini yang memang betul-betul pure dibiayai oleh pendiri ini, saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Semata-mata saya sumbangkan untuk mengawal visi dan misi sekolah Nasima, serta berupaya untuk mengembangkan sekolah Nasima dengan sebaik-baiknya. Dalam perjalanan Dharma Bakti saya di sekolah Nasima, saya juga mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi saya di luar. Pada tahun 2016, saya diundang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan untuk bergabung bersama-sama dengan tim menyusun penguatan pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada akhirnya nanti akan diimplementasikan di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Kesempatan ini sangat langka karena tidak semua orang mendapatkan. Dengan bekal pendidikan karakter yang nasionalis, agamais, saya mencoba untuk memberikan ide-ide dari Nasima ini untuk digabungkan bersama dengan ide-ide yang lain dari Kementerian Pendidikan dan membuat sebuah desain prototipe penguatan pendidikan karakter yang ideal yang akan dilakukan bagi pendidikan di Indonesia. Saya saat itu berpikir, karena saya ini yang paling kecil dari seluruh undangan yang ada, dari pejabat-pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari profesor-profesor, para dosen senior, kemudian dari lembaga-lembaga tinggi negara. Saya ini adalah sebagian kecil dari praktisi pendidikan yang diundang pada saat itu. Pada saat itu saya merenung, kalau apa yang saya sampaikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentang sekolah Nasima berikut dengan pendidikan karakternya itu bisa diterima, maka lain waktu saya akan diundang kembali. Tapi kalau tidak, ya berarti sudah cukup hanya satu kali ini saya di kementerian. Tetapi alhamdulillah 2 bulan kemudian saya diundang kembali untuk benar-benar masuk menjadi tim perumus pembuat program penguatan pendidikan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan 16 orang yang lainnya di sana. Jadi kami mendesain, memprogram, kemudian bahkan melakukan pelatihan sendiri dengan mengundang guru-guru dari seluruh Indonesia, stakeholder pendidikan, mulai dari pengawas, kepala sekolah, guru garis depan yang ditempatkan di daerah 3T. Bahkan tak jarang tim ini juga masuk ke hampir semua provinsi di seluruh Indonesia, bahkan di sekolah-sekolah untuk melakukan monitoring. Mulai juga menginisiasi bagaimana kita bisa membangun sistem, kemudian melahirkan fasilitator-fasilitator penguatan pendidikan karakter yang nantinya akan bisa menjadi tangan panjang dari tim inti ini untuk melakukan diseminasi, pelatihan bagi penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan alhamdulillah pada momen ini unit sekolah Nasima, yaitu SD Nasima dan SMP Nasima, itu ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sekolah pionir penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Selain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan LP Ma'arif Jawa Tengah, yaitu yang saat itu sedang mendesain atau menginisiasi
lahirnya madrasah inklusif bersama dengan UNICEF. Jadi saya sangat bersyukur bisa masuk dalam tim itu, mendesain dan menginisiasi bagaimana pesantren-pesantren ini mampu juga menjadi pesantren-pesantren yang inklusif bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, agar mereka juga bisa mengenyam pendidikan baik di sekolah-sekolah ma'arif maupun nanti sekolah-sekolah umum pada umumnya. Saya bangga bahwa Nasima ini adalah sekolah yang pionir. Meskipun secara legal Nasima ini belum pernah mendirikan sekolah Nasima yang berada di daerah lain, tetapi sekolah Nasima telah banyak membantu membidani lahirnya sekolah-sekolah yang memiliki basis nasionalis agamais di beberapa kota, kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Misalnya ada di Sokaraja, ada di Pati, Blora, Jogja, dan bahkan beberapa juga menginisiasi pendidikan karakter nasionalis agamais di sekolah-sekolah yang ada di Blitar. Dan alhamdulillah kesempatan ini mampu dimanfaatkan oleh tim sekolah Nasima untuk bersama-sama membangun, mensinergikan, menyebarkan karakter nasionalis agamais di sekolah-sekolah tersebut. Saya berpikir bahwa pada saat itulah insan Nasima sedang menjalankan amanah dari almarhumullah Kyai Haji Sahal Mahfudz yang saat itu sebagai pembina sekolah Nasima. Waktu itu beliau menyampaikan atau dawuh bahwa bagaimana caranya insan Nasima ini mampu membuat dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini memiliki karakter nasionalis agamais. Istilah beliau adalah menasimakan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Saya merinding kalau mengenang itu, karena pada tahun-tahun berikutnya ternyata apa yang didawuhkan oleh Mbah Kyai Sahal ini benar-benar menjadi kenyataan di sekolah Nasima. Setiap momen di perjalanan pengabdian di sekolah Nasima bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa tidak? Karena pendiri sekolah Nasima ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi insan Nasima untuk berkarya, berinovasi, mengembangkan diri sesuai dengan visi misi Nasima. Kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar bagi siapa saja. Dan alhamdulillah kami semua ini tergabung dalam tim yang menyusun cetak biru sekolah Nasima, di mana sebelumnya itu belum pernah ada. Jadi kami mencoba menyusun mozaik-mozaik yang disampaikan oleh pendiri tentang sekolah Nasima, kemudian kita susun dalam buku yang pada akhirnya cetak biru ini adalah digunakan sebagai panduan bagi insan-insan Nasima untuk melaksanakan roda pendidikan yang ada di sekolah Nasima. Bahkan juga muncullah flowchart pendidikan karakter sekolah Nasima yang makin sempurna, yang ini menjadi filosofi bagi pendidikan yang ada di sekolah Nasima. Selain itu, dengan tim juga mendesain lahirnya unit-unit baru di sekolah Nasima, misalnya unit daycare, kemudian boarding yang menjadi satu layanan dengan SMP SMA, daycare yang menjadi satu layanan dengan pendidikan usia dini, kemudian mengembangkan infrastruktur dengan pindahnya beberapa gedung yang ada di sekolah Nasima yang saat ini sudah memiliki 4 kampus. Selain itu juga mendesain kegiatan-kegiatan yang menginspirasi bagi pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah mengenakan pakaian adat Nusantara ketika upacara tanggal 17 Agustus, kemudian menggunakan pakaian adat Jawa, mengenalkan santri merah putih, kemudian terus menginisiasi jiwa nasionalis dan agamais dengan setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hormat Bendera, serta membangun jiwa korsa bagi seluruh insan Nasima ini melalui lagu Mars dan Himne Nasima. Ini semua adalah hasil desain dari
tim-tim yang ada di sekolah Nasima. Dan ini yang membedakan sekolah Nasima dari sekolah-sekolah yang lain. Ada momen yang paling mengesankan dalam hidup saya dan sepanjang perjalanan saya di sekolah Nasima. Saya tidak pernah terpikir dan terbayangkan untuk ini semua. Suatu hari saya dipanggil dan saya diberitahu bahwa pembina sekolah Nasima mengamanahkan kepada saya untuk menjadi ketua pengurus. Jujur waktu itu saya diem. Kalau bahasa Jawanya tuh delek-delek. Saya nggak bisa menjawab dan tidak bisa berkata apapun. Karena saya tahu ini bukan masalah kemampuan, tapi ini adalah tentang tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab ini berhubungan dengan tekad dan kemauan. Karena ketika menjadi seorang ketua pengurus, 200 bahkan lebih berdiri orang-orang yang ada di belakangnya, yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya di sekolah Nasima. Saya minta waktu beberapa hari untuk berpikir. Saya minta kepada suami saya untuk mengantarkan saya ke makam almarhum Pak Agus, karena beliau yang sebelumnya menjabat sebagai ketua pengurus. Di sana saya duduk bersimpuh dan saya menyampaikan pada suami saya untuk menunggu agak jauh di tempat saya duduk waktu itu. Saya menyampaikan kepada Pak Agus waktu itu di batu nisannya, Pak, kalau memang saya yang harus menggantikan Bapak sebagai ketua pengurus, mudah-mudahan di sana pun Bapak tahu dan merestuinya, dan semoga memang Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada saya untuk bisa menjalani amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Setelah saya melafazkan doa untuk beliau dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya melangkah pulang. Di perjalanan pulang itulah saya baru menyampaikan kepada suami saya tentang apa yang baru saja terjadi dengan saya. Dan dia pun terdiam. Baru setelah agak malam, situasi sudah agak slow gitu, dia menyampaikan ke saya, Bu, ini adalah amanah. Yang terpenting adalah kita tidak pernah meminta dengan apa yang akan diberikan kepada kita, tetapi kita berusaha untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. Dari situlah saya akhirnya bertekad bahwa insya Allah dengan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengambil tanggung jawab itu sebagai ketua pengurus di periode 2019-2024. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2019, bertepatan pula dengan mengenang 40 hari berpulangnya Pak Agus ke rahmatullah, saya dilantik menjadi ketua pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Sederet agenda kegiatan dan agenda kerja sudah ada di benak saya. Yang pertama adalah dengan konsultasi dengan pembina dan berkoordinasi dengan pendiri sekolah Nasima, kami mencoba melengkapi organ pengurus, mulai dari pengurus inti sampai ke anggota, kemudian membentuk badan eksekutif. Badan eksekutif ini adalah sebagai tangan panjang pengurus untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional pendidikan yang ada di unit-unit sekolah Nasima. Kemudian saya juga banyak sharing dengan pendiri sekolah Nasima agar saya bisa menyerap lebih banyak apa yang sebenarnya beliau inginkan, apa yang sebenarnya beliau tuangkan secara mendalam dalam visi misi, core value, dan flowchart pendidikan karakter sekolah Nasima, sehingga saya nantinya bisa membuat program yang sesuai dengan visi dan misi yayasan. Pada akhirnya ketemulah satu titik bahwa pada usia yang saat itu masih 26 tahun,
sekolah Nasima ini harus dibawa. Bagaimana sekolah Nasima ini mampu menjadi sekolah yang berstandar internasional, kemudian memiliki basis teknologi informasi terapan yang mumpuni, serta bagaimana sekolah Nasima ini mampu menguatkan pendidikan karakter nasionalis agamais bagi setiap lini kegiatan, lini unit di sekolah Nasima maupun mewarnai pendidikan secara umum di Indonesia. Dan alhamdulillah program sudah tersusun untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana itu bisa diwujudkan, tinggal kita mengeksekusi, memberikan action, memberikan bimbingan, memberikan dukungan, berkonsultasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak di semua lini di sekolah Nasima agar semua insan Nasima ini bersinergi, memiliki komitmen dan konsisten untuk mewujudkan visi misi sekolah Nasima. Perjalanan sekolah Nasima selama 29 tahun ini telah membawanya menjadi sekolah yang memiliki jati diri yang sangat jelas, yang berbeda dari sekolah lain, yaitu sekolah yang memiliki karakter nasionalis agamais yang sangat kuat, serta memiliki keunggulan-keunggulan yang terukur, yaitu keunggulan-keunggulan di bidang eksakta, keunggulan-keunggulan di bidang teknologi informasi, terapan, dan kemampuan berbahasa, karena sekolah Nasima memiliki komitmen untuk membekali insan-insan Nasima dengan kompetensi yang unggul. Lakukanlah peran apapun yang ada di sekolah Nasima dengan senang hati, dan janganlah mengharap imbalan apapun kecuali ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus bersinergi, berkomitmen, dan konsisten untuk mewujudkan sekolah Nasima yang more perfect. Nasima, yes!